segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin, amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Haleluya. Lebih dari semua yang ada, hikmatmu tiada terselami. Amin, amin. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin, amin. Mulia dan berkuasa, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari semua kita katakan, kau sungguh indah, tiada taranya. Amin, amin. Sungguh menakjubkan. Haleluya. Sungguh ajaib dimengerti. Haleluya. Lebih dari semua yang ada, hikmatmu Tuhan, hikmatmu tiada terselami. Kasihmu Tuhan, kasihmu dalam tak terduga. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin. Mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin, amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Kami kagum dan hormat akan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, dahsyat, ajaib, luar biasa, Allah Immanuel yang menyertai kami, sehingga kami boleh menikmati lagi berkat yang baru di hari yang baru, kekuatan, kesehatan, kehidupan. Terima kasih banyak Bapak, ini bukan karena kuat gagah kemampuan kami, semata-mata oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bangga memiliki Engkau, kami bersyukur
Allah kami hidup dahsyat ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Kami menikmati ibadah pagi ini menjadi ibadah yang mengandung janji. Bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk yang akan datang. Kami akan melihat hal-hal yang baik, kemenangan yang dari Tuhan terjadi. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mau besarkan, agungkan Tuhan. Mari kita semua yang percaya, yang diberkati, katakan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan, kita berkemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita mau terus agungkan, besarkan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin, amin. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin, amin. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, amin, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar, amin, untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia tak pernah gagal, amin. Karena Dia Allah, katakan Dia tak pernah lalai. Dia tak pernah lalai, amin. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dialah Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Oh, oh, oh. Bersoraklah puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, amin. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, puji Tuhan. Dia bukan hanya Raja, tetapi Dia sahabat yang sangat peduli dan mengerti keberadaan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Walaupun kita berkali-kali gagal, Dia senantiasa setia menolong, memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau ada yang mau bersaksi, silakan. Ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu?
Haleluya, sambil menunggu Bapak Ibu bersaksi, kalau ada yang mau bersaksi, kita mau angkat pujian dulu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, katakan bersama dengan iman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, amin, melakukan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Allah yang sanggup mengerjakan, menolong kita di waktu-waktu yang lalu. Dia sudah tolong kita. Kita percaya hari ini ada pertolongan bagi setiap kita. Maranatha, sampai Dia datang kembali. Dia adalah penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Haleluya. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Haleluya. Baiklah, kalau tidak ada yang bersaksi, mari kita mau siapkan hati keberadaan kita. Kita mau lebih banyak lagi siapkan hati untuk kita dengarkan pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Firman yang adalah kekuatan, yang adalah penolong, yang tidak pernah berubah, yang kita perlukan tiap-tiap hari. Karena kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang kita dengar. Itu yang memberikan kita kemenangan, kelepasan. Untuk kita menikmati janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari siapkan hati, kita fokus biar Roh Kudus menolong kita, sehingga setiap yang firman yang disampaikan itu kita boleh mengerti, dan biar firman itu yang memerdekakan setiap kita. Mari kita mau buka hati, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian bersama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, demikianlah jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Amin, amin. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
Tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku bawaku dan bawaku dekat lagi padamu. Amin, amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Glory bagimu, Engkaulah sumber kekuatan, tempat perlindungan, gunung batu kota bentengku, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Glory bagimu. Engkaulah yang mengenal setiap kami. Engkau peduli, Engkau mengerti. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Firman jadi manusia, haleluya. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang bagi, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, kami percaya Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkau pintu bagi setiap jalan permasalahan, pergumulan kami, dan semuanya kami hanya dapatkan lewat firman-Mu, karena kami percaya Engkau yang berfirman, Engkau yang menggenapi, Engkau yang berjanji, Engkau juga yang tepati. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan, layakan kami Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu, urapi kami dengan urapan baru, baik kami yang mendengar maupun yang menyampaikan firman-Mu. Hikmat-Mu Tuhan Kau berikan pewahyuan, sehingga isi hati Tuhan yang disampaikan bagi setiap kami yang hadir, karena itu yang menjadi kekuatan kami semua yang hadir. Itu yang menjadi jawaban di dalam apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu, segala kuasa yang bukan dari Allah yang mau mengganggu jalannya ibadah, fokus kami, konsentrasi kami untuk kami diberkati olehnya, sepakat kami menolaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
darah Yesus suci, kuduskan darah Yesus, layakan. Berfirmanlah nama Yesus. Saya serahkan kepada hambanya. Yesus, kaulah juru selamatku. Ku akan bagiku, bagi saat gelap, kau pintu bagi setiap jalan. Saya serahkan kepada hambanya. Yohanes pasal yang ke-20, kitab Injil pasal Yohanes, kitab Injil, kitab Yohanes ataupun salah satu kitab Injil. Injil itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Jadi tidak ada namanya kitab Injil ya. Tidak ada namanya ya. Jadi yang ada kitab Yohanes. Yohanes salah satu dari kitab Injil. Jadi diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-31. Seperti yang sudah di-share layarkan di situ juga. Kan Yohanes pasal 20 ayatnya 31. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang diberi tema apakah tujuan Alkitab kepada kita semuanya. Sebelum kita lebih lanjut lebih dalam tentang pembahasan kita di Bapa dalam keadaan surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya Engkau selalu berikan bagi kami. Terima kasih atas keselamatan yang begitu cuma-cuma dan begitu gratis yang Kau sediakan bagi kami di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang dimana Dia sudah mati bagi kami, mencurahkan darah yang kudus untuk menghapus dosa kami, dan bangkit dari ketiga untuk memerdekakan kami dari dosa dan juga memberikan kami hidup yang kekal. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas gerakan Roh Kudus yang mempertobatkan, memimpin, menegur, dan juga mengarahkan kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena Allah lah yang lebih dahulu memilih kami, bukan kami memilih Allah. Karena kami penuh dengan dosa, dan dengan dosa itu kami jauh daripada hadapan Tuhan dan tidak bisa memilih Allah karena kehancuran total yang kami miliki karena dosa itu. Dan kami bersyukur Bapa, karena anugerah Tuhan sajalah kami dipilih, dan oleh karena itu kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami juga bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dan berikan kami hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan kembali. Kiranya Bapa, Engkau persiapkan hati, jiwa, pikiran kami, sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus sebagai guru besar kami dalam memampukan kami dalam mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang sangat kaya dan sangat tanpa batas pengetahuannya. Kiranya Bapa, kami yang terbatas ini bisa mengerti firman Tuhan dengan yang tak terbatas itu dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kami. Dan kiranya dapat Kau berkati ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, temanya tadi adalah apakah tujuan Alkitab kepada kita semuanya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kenapa ini temanya saya bawa? Karena saya iseng-iseng saja nonton di YouTube dan ada video YouTube yang sangat mengecewakan bagi saya dan sangat prihatinkan bagi saya. Apakah videonya itu? Mungkin sedikit saya bisa sharingkan kepada kita semuanya.
ini suatu peringatan juga bagi kita semuanya, karena kita sudah mendekati akhir zaman dan bentar ya, saya layarkan. Alkitab di situ, di tengah-tengah itu, dan pendeta wanita itu menendangnya nantinya. Dan ini terjadi di salah satu gereja besar di Amerika. Teman-teman bisa lihat sendiri nantinya. Kenapa saya menunjukkan ini? Bukan saya uh, mempromosikan ini, tidak. Tapi inilah dunia yang kita sedang berdiri. Oh my goodness! Jadi saya memperhatikan di dalam gereja terjadi penendangan Alkitab di salah satu gereja itu sendiri, di mana teman-teman bisa selidiki, bisa teman-teman selidiki juga bahwa itu salah satu gereja yang sangat besar di salah satu negara di Amerika, dan itu juga pendeta wanita, dia menendang Alkitab itu. Pertanyaannya, seharusnya pendeta harusnya memberikan dan memberitakan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu. Tapi kenapa mereka menentang itu? Apakah mereka tidak mempercayai kebenaran itu? Apakah mereka tidak mengerti apa makna ataupun tujuan Alkitab itu dalam kehidupan kita? Makanya saat saya menonton itu dan gerakan Roh Kudus bukan hati saya, ya ini harus kita beritakan. Apakah Alkitab itu ada maknanya bagi kita? Dan ayat yang tadi yang baru kita baca, ya kan? Apa sih tujuan Alkitab itu kepada kita, ya kan? Nah, tujuan Alkitab kepada kita dikatakan sini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, yaitu apa itu yang tercatat itu, ya semua firman Tuhan itu yang sudah dikanonisasikan. Kanonisasikan adalah dikumpulkan semuanya jadi satu buku, ya kan? Yang dimana dulunya itu semua firman itu tersebar di segala dunia, ya kan? Jadi dikumpulkan menjadi satu, itulah kanonisasi, ya kan? Pengumpulan itu menjadi satu, dan itulah bisa kita kenal saat ini adalah Alkitab itu, ya kan? Babel itu. Nah, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat dari semua firman Tuhan, beritaan firman Tuhan itu sudah dijatuhkan menjadi satu, ya kan? Dan apa tujuannya? Apa tujuan Alkitab itu? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Amin. Alkitab itu kepada kita. Ah, Makna Alkitab itu kepada kita. Yes. Mesias. Nah, apa itu Mesias? Kan? Mesias dalam bahasa Ibraninya adalah Mesyak, ya kan? Mesias. Atau itu bisa diartikan dipilih ataupun diurapi. Yang di dalam bahasa Yunaninya Kristos ataupun Kristus. Jadi Yesus Kristus itu artinya Yesus Sang Mesias. Kan? Di dalam perjanjian lama, orang-orang yang diurapi itu adalah orang-orang seperti nabi, ya kan? Imam dan raja. Ada, dan itu pun hanya untuk satu orang diurapi oleh dua jabatan. Satu orang diurapi dengan satu jabatan, yaitu contohnya nabi, yaitu contoh Musa kan diurapi sebagai nabi, ataupun Elia diurapi sebagai nabi. Itu mereka cuma satu jawaban, Elia itu.
Tapi ada yang terkadang yang diurapi sebagai nabi dan juga sebagai imam dan juga raja, yaitu Melkisedek. Tapi kalau Yesus ini berbeda karena dia satu pribadi tapi diurapi dalam 3 jabatan, nabi, imam, dan juga raja. Ya kan? Yesus itu juga adalah nabi itu. Apa itu nabi? Apa tujuannya? Dia itu nabi karena dia itu mewujudkan dan menyampaikan firman Allah itu. Jadi Yesus itulah penggenapan firman Allah itu. Di mana nabi itu kan adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Akan tetapi Yesus itu berbeda karena dialah penggenapan firman itu. Dan dia menyampaikan semua yang diperintahkan Allah itu. Dan dia adalah firman Allah itu kan. Contohnya di Yohanes pasal 14 kan, ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi dialah firman yang disampaikan oleh Allah Bapa itu, ya kan? Dialah penyampaian itu dan dialah pewujudan firman itu. Itulah menyatakan bahwa Yesus itu adalah nabi, nabi yang agung. Yesus itu juga dia adalah imam, ya kan? Imam besar yang agung. Makanya di Ibrani 4 ayatnya yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar di sini menunjukkan kepada siapa? Imam besar yang agung, kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri. Yang dimana dia mengetahui segala kelemahan kita. Ya kan? Dia juga turut merasakan segala kelemahan kita. Karena dia manusia itu sendiri. Dia juga merasakan lapar, dia juga pernah dicobai. Ya kan? Itulah dari sisi kemanusiaannya. Tapi di sisi lain juga dia adalah tanpa dosa. Jadi yang membedakan kemanusiaan Yesus sama kita, yaitu dia tanpa dosa. Kita mempunyai dosa itu. Dan juga perbedaannya juga bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus, ya kan? Di Matius itu. Tanpa adanya hubungan biologis, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam perut Maria di masa itu. Jadi Yesus itu juga imam besar yang agung yang mengerti dan memahami segala kelemahan kita. Dia juga dicobai oleh iblis. Ingat di percobaan dia itu bukan percobaan yang ringan. Ya kan, di Matius 4 itu. Tapi Yesus bisa melewati itu. Yang dimana dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan percobaannya itu ataupun ujian yang diberikan oleh iblis kepadanya itu berulang-ulang. Bukan hanya 3 kali. Tapi berulang-ulang dengan cara yang sama. 3 topik itu. Ya kan? Tapi Yesus itu melewati itu. Karena dia tanpa dosa. Dan juga dia adalah imam yang memperdamaikan kita. Kan? Di mana imam di masa itu dipakai Tuhan untuk ataupun imam di masa lalu adalah Imam Lewi kan. Tapi Yesus itu kan dari Imam Lewi itu ataupun Aaron itu.
tapi dia keturunannya dari Melkisedek. Jadi imamnya itu bukan dari keturunan dari Arun ataupun Lewi itu, tapi dari Melkisedek. Makanya di Ibrani kalau dipelajari ada orang yang berpendapat bahwa Yesus sama Melkisedek itu sama, adalah pribadi yang sama. Kata mereka, ada beberapa pandangan demikian, dan ada juga pandangan mengatakan mereka itu pribadi yang berbeda, karena Yesus itu lebih tinggi daripada Melkisedek. Tapi ya, fokus kita bukan ke situ ya, tapi cuma sedikit aja ke situ. Jadi dia itu imam itu, dan dialah korban bakaran itu. Yang dimana kemarin sudah kita pelajari bahwa Yesus imam besar, kan? Imam besar yang agung, tapi dia juga adalah pengorbanan itu. Anak domba Allah yang kudus tak bercacat itu. Dan hanya dalam Yesuslah adanya perdamaian itu, kan? Di 1 Timotius 2 ayat 5. Dikatakan di situ bahwa karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itulah satu-satunya perdamai itu. Karena dengan cara pengorbanan dia di kayu salib, yang rela dia mati di Bukit Golgota dan mencurahkan darah yang kudus. Karena dengan hanya darah Yesuslah dosa kita diampuni. Terus bagaimana dengan pengorbanan korban bakaran di masa perjanjian lama? Mereka mengorbankan domba suci ataupun binatang-binatang suci, ya kan, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Apakah dengan darah-darah itu, darah binatang-binatang itu, mereka bisa suci? Ya tentu tidak gitu. Bukan dengan darah binatang itu mereka disucikan, tapi karena anugerah Allah di situ ada. Dan itu semua memfokuskan kepada pengorbanan Yesus itu nantinya. Jadi mereka melakukan korban bakaran itu karena mereka memiliki iman bahwa adanya nantinya juru selamat yang akan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kan? Jadi Yesuslah yang satu-satunya penebus itu. Jadi dia adalah nabi itu, nabi besar yang agung, dan Yesus itu juga adalah raja, ya kan? Dia itu adalah raja karena firman Tuhan mengatakan di Yohanes 18 ayatnya yang 36. Katakan bahwa Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, di sini membicarakan tentang kerajaan yang akan datang, yang dimana Yesus akan menjadi raja atas segala raja nantinya saat dia datang kedua kali. Ya mungkin ada beberapa pandangan ataupun perbedaan pendapat yang mengenai tentang kerajaan 1000 tahun itu. Ataupun ada yang ataupun lain dari eskatologi, setiap orang dominasi mungkin ada berbeda-beda, ya kan? Ada yang milenial, ada yang pre-milenial, ada milenial itu, ya kan? Post milenial, ya. Tapi biarlah firman Tuhan yang selalu benar, di mana ada katanya kerajaan 1000 tahun di situ, yang nantinya Yesus akan jadi raja dan segala raja di situ.
Jadi Yesus di sini dia adalah raja itu. Jadi di dalam satu pribadi Yesus dia memiliki tiga jabatan itu. Nabi, imam, dan raja. Itulah Mesias itu. Itulah Kristus itu. Itulah Mesiak itu. Jadi tujuan Alkitab kepada kita adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Mesias itu. Terus apa lagi tujuan Alkitab kepada kita, kan? Nah, tujuan Alkitab kepada kita yang kedua adalah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, mungkin ada pertanyaan begini. Yesus dikatakan anak Allah. Terus kita orang-orang percaya juga dikatakan anak Allah. Apa bedanya anak Allah yang dimiliki Yesus sama anak Allah yang dimiliki kita? Karena banyak sekali mengatakan kan yang menolak tentang anak tunggal Allah itu. Mereka mengatakan bahwa ya kita juga anak Allah kan karena Roh Kudus juga membantu kita sehingga kita bisa jadi anak-anak Allah itu. Apalah yang membedakan itu kan? Nah, perbedaan anak Allah yang dimiliki Yesus sama anak-anak Allah yang kita miliki. Yang pertama adalah kita menjadi anak-anak Allah itu mempunyai awalnya. Kapan awalnya itu? Saat kita percaya kepada Yesus itu. Saat kita lahir baru dalam Dia. Dari momen itulah kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita memiliki awalnya. Itu saat kita lahir baru, saat kita mengakui Yesus. Itulah awal kita menjadi anak-anak Allah. Kan? Sedangkan Yesus di sini, dia menjadi anak Allah tanpa ada awalnya. Yaitu dari kekekalan. Dia sudah menjadi anak Allah itu. Jadi Yesus menjadi anak Allah itu dari kekekalannya. Tetapi ada yang mengartikan ayat demikian. Di Ibrani 1 ayat yang kelima dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Ada yang salah mengartikan pengertian tentang kuperanakan pada hari ini. Mereka mengartikan bahwa Yesus menjadi anak Allah saat Yesus mengambil rupa manusia. Yesus bukan menjadi anak Allah sebelum menjadi manusia. Apakah itu benar? Ya kan? Tentunya tidak benar. Kalau Yesus hanya menjadi anak Allah saat dia menjadi manusia, itu akan berpengaruh kepada apa? Kepada kekekalan Allah itu. Karena Yesus itu merupakan pribadi kedua dari Allah. Jadi jikalau pribadi kedua itu tidak kekal, maka pribadi pertama dan pribadi ketiga juga tidak kekal. Dan juga menunjukkan bahwa Allah itu tidak kekal. Jadi Yesus itu harus menjadi anak Allah dari dulunya kala. Dari kekalan. Bahkan sebelum dia menjadi ataupun mengambil rupa manusia, dia sudah menjadi anak Allah. Makanya seorang pendeta terkenal pun salah mengartikan ayat ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dia bertobat. Dia mengubah pandangan dia
bahwa Yesus itu sudah menjadi anak Allah dari turunnya kala. Jadi hari ini jangan diartikan secara literal bahwa hari ini 24 jam. Jadi hari ini itu menunjukkan kekekalan itu. Jadi Yesus itu yang membedakan dia adalah anak Allah dan juga kita anak-anak Allah itu kan. Yesus itu tanpa awalnya, sedangkan kita memiliki awal menjadi anak-anak Allah saat kita percaya kepada Dia. Dan juga yang kedua, kita itu adopsi, anak adopsi Allah itu, anak angkat. Kan? Kita diangkat menjadi anak-anak Allah itu. Di Roma 8. Dan di Roma 8 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kita menjadi anak Allah karena Roh Kudus sudah hidup dalam kita, dimateraikan dalam kita sehingga kita bisa memanggil Allah itu Allah Bapa, Allah Abah kita. Jadi kita adalah anak angkat Allah, diangkat di dalam nama Yesus dengan pertolongan dari Roh Kudus itu. Sedangkan Yesus itu adalah anak tunggal Allah itu, ya kan? Anak tunggal Allah itu, Yohanes 3 ayat 16, sering dikatakan kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi Yesus sebagai anak tunggal Allah, itu yang diperanakkan oleh Allah Bapa. Jadi Allah Bapa memperanakkan Allah anak itu. Akan tetapi di dalam bahasa Inggrisnya di sini adalah only begotten. Ya kan? Anak tunggal Allah dalam bahasa Inggrisnya itu only begotten. Di dalam bahasa Yunaninya monogene. Mono itu satu, gene itu generasi ataupun beget, ya kan? Akan tetapi ada yang menggantikan only begotten dengan one and only. Mereka menghilangkan kata gene di situ. Yang dimana gene itu merupakan bahasa Yunani yang sangat uh, akurat dalam Alkitabiahnya. Mereka cuma mengartikan mononya, dan tapi lupa dengan arti gene itu. Kan ada terjemahan mengatakan is one and only, menggantikannya dengan aslinya itu ditulis only begotten, digantikan dengan kata monogene. Sedangkan di bahasa Ibrani-nya itu dikatakan adalah monogene kan? Nah, dikatakan di sini bahwa monogene, mereka menghilangkan gene di situ. Mereka cuma memakai mononya. Mono itu ada artinya satu ataupun only atau one. Gene itu artinya get ataupun generasi ataupun diperanakkan dalam terjemahan kita. Nah, jadi menerjemahkan Alkitab itu pun harus hati-hati karena salah terjemahan, salah pengertian.
Dan tujuan terakhir Alkitab itu adalah di ayatnya yang selanjutnya, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kan? Memperoleh hidup dalam namanya. Nah, dikatakan di situ bahwa supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Alkitab itu yang pertama tadi untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias itu, dan Yesus itu adalah anak Allah itu. Dan yang ketiga adalah untuk agar kita memperoleh hidup kekal di dalam namanya. Jadi semua Alkitab itu menceritakan tentang Yesus itu kan. Jadi semua Alkitab itu menceritakan tentang Yesus itu, di mana perjanjian lama pun menceritakan tentang Yesus. Dikatakan di Lukas 24 ayat 44, firman Tuhan mengatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika kamu masih bersama-sama dengan kamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, yaitu 5 kitab awal itu kan, Kejadian sampai dengan Ulangan, kitab nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil, ya kan, dan kitab Mazmur. Jadi ini menceritakan tentang perjanjian lama itu, bahwa dalam perjanjian lama itu pun menceritakan tentang Yesus. Jadi fokus utama Alkitab ini ada tentang Yesus. Karena Yesuslah jalan satu-satunya yang memberikan kita hidup. Makanya dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya kan? Nah, Yesus mengatakan kepadanya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Alkitab menceritakan semuanya tentang Yesus, karena Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan itu, jalan kebenaran itu, dan jalan kehidupan itu. Dia satu-satunya, bukan salah satunya, tapi dia satu-satunya jalan keselamatan itu. Dan bukan hanya Yesus aja yang membilang ini, tapi juga Allah Bapa memberikan kesaksian yang sama bahwa hanya dalam Yesuslah keselamatan itu ada. Di mana tertulis itu? 1 Yohanes 5. Kan 1 Yohanes 5 itu adalah kesaksian Allah Bapa sendiri yang memberikan kesaksian tentang si anak. Nah, dikatakan ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi Allah itu pun, Allah Bapa, memberikan kesaksian tentang Allah anak itu. Sehingga siapapun yang percaya kepada anak, berarti percaya akan kesaksian sang Allah Bapa. Jika dia tidak percaya kepada Allah, berarti menganggap Allah itu tidak adalah pendusta. Dan di sini, makanya 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya anak Allah itu, siapa yang percaya kepada anak Allah itu, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak itu, anak Allah itu, ia tidak memiliki hidup. Oleh sebab itulah Rasul Yohanes mengatakan tadi, hanya dalam namanya lah kamu mempunyai hidup. Jadi kita memiliki kesaksian dari Yesus sendiri, dialah satu-satunya jalan keselamatan itu, dialah sumber kehidupan itu, dari kesaksian Allah Bapa juga.
memberikan kesaksian, ya kan? Bahwa hanya di dalam nama anak itulah kita memiliki hidup dan juga kesaksian dari saksi-saksi hidup yang melihat Yesus itu, ya kan? Jadi dari situ semuanya kita sudah memiliki sumber yang sangat luar biasa yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah itu, dan dia adalah sumber hidup itu. Apakah Alkitab itu benar? Yang semua kita, ya pastinya benar, kan begitu. Amin. Dari mana kita tahu benar? Ya, karena Alkitab itu pun diberikan ataupun inspirasi dari Allah itu, ya kan? 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah ataupun dinapaskan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan, yaitu semua firman Tuhan yang terdalam itu, semuanya diilhamkan oleh Allah, termasuk juga uh, yang dikatakan kitab yang kurang baik itu, kan? Yaitu Kidung Allah di situ, itu juga termasuk kitab Allah yang diilhamkan oleh Allah. Jadi semuanya itu berasalkan dari Allah itu, kan? Kita tahu bahwa kata Allah itu sendirilah yang benar, makanya firman-Nya pasti benar, ya kan? Dikatakan di Roma 3 ayat 4, sekali-sekali tidak, sebaliknya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong seperti yang tulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi kalau Allah saja yang benar, maka Alkitabnya juga benar. Firman ini juga harus benar. Amin. Tidak mungkin Allah benar tapi firman tidak benar. Yang pasti Allah yang benar, firman-Nya juga pasti benar. Makanya terjadi koneksi, kan begitu. Kesepakatan dan juga keselarasan. Makanya Alkitab kita punya saat ini pun itu benar. Karena berdasarkan dari Allah itu sendiri. Yang menjamin kebenarannya, menjamin kesempurnaannya, menjamin keakuratannya. Dan juga kita mempunyai saksi-saksinya, kan gitu. Saksi-saksi nyata yang melihat itu semuanya, kebenaran itu. Dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan kedua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Siapa kami itu? Ya murid-murid Yesus dan juga orang-orang percaya di masa itu. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Mereka bukan hanya mendengar, tapi juga melihat situasi itu. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba. Mereka memegang itu, menyentuh dengan tangan kami tentang firman hidup itu. Menjelaskan kepada siapa? Yesus itu. Mereka melihat Yesus, mereka mendengar semua tentang Yesus, mereka memegang tangan Yesus itu. Firman hidup itu. Itulah yang kami tulis kepada kamu. Kan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi kita mempunyai saksi di situ. Saksi yang telah mendengar, melihat, meraba tangan Yesus itu.
Kurang apa lagi? Ya kan? Dan juga saat mereka memberitakan firman Tuhan pun, tidak ada kesalahan yang kita bisa lihat dalam mereka. Di 2 Tesalonika 3 ayatnya 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya salah ayat kayaknya. Oh, 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 3, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebab firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Jadi saat mereka memberitakan firman Tuhan, para nabi, para rasul, mereka saat mereka berkhotbah itu sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangannya. Karena Allah mengurapinya. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Terkadang kita sering ada kesalahan kan dalam berkhotbah. Tapi para nabi, para rasul, mereka diberikan kesempatan yang lebih daripada kita. Karena saat mereka berkhotbah itu sempurna tanpa ada kecatatannya. Dan saat mereka menulis firman Tuhan itu pun tidak akan ada kesalahannya. Jadi ini menunjukkan tentang saat mereka berkhotbah tidak ada kesalahannya. Saat mereka menulis pun tidak ada kesalahannya. Karena apa? 1 Petrus 2 Petrus 1, maaf ya, 2 Petrus 1 ayatnya 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi firman Tuhan yang kita punya saat ini tidak mempunyai kesalahan, meskipun ini ditulis oleh para rasul, karena mereka didorong oleh gerakan Roh Kudus. Yes. Karena Tuhan menolong mereka. Tuhan bekerja atas mereka. Sehingga firman Tuhan kita punya saat ini tidak mempunyai kesalahan, tidak mempunyai kelemahan. Kitalah yang tidak mengerti itu. Kitalah menolak kebenaran itu. Jadi kalau ada mengatakan firman Alkitab kita itu salah, ya kan? Ataupun ada mengatakan bahwa tidak asli, kan? Ya memang Alkitab kita yang asli itu tidak diizinkan Allah kita ketahui, tapi dari kita mempunyai manuskrip yang salin-salinan dari yang aslinya. Dan Allah itu turut bekerja dalam menjaga urusan itu. Makanya dikatakan firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayatnya 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, inilah firman sampaikan Injil kepada kamu. Amen. Jadi dengan sini jelaskan bahwa firman, meskipun kita memiliki salin-salinan dari aslinya, tapi Tuhan sendiri, firman Tuhan itu selalu tetap untuk selama-lamanya kebenarannya. Memang terjemahan terkadang ikuti zaman di masa-masanya. Tapi firman itu tidak akan pernah berubah. Amen. Tidak pernah berkesudahan. Yes. Pertanyaannya, percayakah kamu dengan perkataan ini? Seperti dikatakan di Yohanes 11 ayat yang ke-26. Yohanes 11 ayat 26. Nah, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah kita bahwa Yesus itu adalah Mesias? Percayakah kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup?
Percayakah kita bahwa Yesus itu adalah sumber hidup itu? Dikatakan sini, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kata Yesus, akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam keadaan surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari, bahwa firman-Mu itu selalu benar dan kebenarannya sampai Amin. kekekalan. Dan terima kasih Bapa atas iman yang Kau berikan bagi kami, yang tidak kami peroleh dengan usaha kami, tapi itu semua kami peroleh dari pemberian daripada Engkau. Ya. Dan terima kasih ya Bapa atas anugerah keselamatan yang Kau berikan lewat anak-Mu yang tunggal yang Kau kirimkan, di mana Dia rela mati bagi kami, mencurahkan darah yang kudus, dan menghapuskan segala dosa kami, dan bangkit dari yang ketiga untuk memberikan kami kemerdekaan dari kematian, dari dosa, dan juga memberikan kami hidup yang kekal selama-lamanya. Dan terima kasih atas gerakan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, sehingga gerakan Roh Kudus yang sangat rahasia itu bisa mengubahkan dan mempertobatkan kami, menegur dan memimpin kami ke dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan gerakan Roh Kudus kami bisa menyatakan iya dan amin kepada firman Tuhan yang kami dengarkan. Amin. Dan itu semua karena pekerjaan tangan Tuhan dan anugerah Tuhan saja yang Kau nyatakan bagi kami. Dan Bapa, Engkau tahu bahwa kami hidup di akhir zaman, yang dimana banyak sekali orang yang tidak mempercayai Alkitab dan bahkan merendahkan Alkitab yang kami punya. Ampuni mereka Bapa akan segala kesalahan mereka lakukan. Kiranya Engkau membukakan mata keimanan mereka, sehingga mereka bisa percaya kepada Engkau, percayakan firman-Mu yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Berkati Bapa ibadah kami ini, biarlah firman Tuhan dan juga Roh Kudus Tuhan bekerja, sehingga kami semakin diperbarui hari demi harinya, sehingga kami semakin kudus hari-harinya, dan semakin lebih lagi mendekatkan diri kepada Engkau, dan juga semakin hari semakin seperti Yesus di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, kiranya dalam proses kekudusan kami ini Bapa, tolong kami senantiasanya, sehingga kami selalu kudus karena Engkau kudus. Proses kekudusan ini Bapa bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tapi sampai kami mempunyai kuripat badi itu, kesempurnaan itu, di mana kesempurnaan itu kami wujudkan saat Yesus datang kedua kalinya nantinya. Dan saat Yesus datang, maka kami akan sempurna, karena kami akan memperoleh tubuh kekalan yang sudah Engkau janjikan kepada kami. Kiranya Bapa, Engkau yang membantu kami sehingga kami selalu hidup kudus, sebab Engkau kudus. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang kurang-kurang depan Tuhan, sehingga ibadah ini dan juga doa-doa kami ini, kiranya Engkau bermurah hati untuk menjawab dan menggenapinya di waktu yang indah dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Usahakan kembali ke moderatornya ya. Ya, amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat pembelajaran lagi ya. Bahwa apa tujuan Alkitab itu diberikan kepada kita ya. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat diberkati ya saya oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita lebih memahami lagi
bahwa firman ini adalah benar-benar firman yang hidup. Firmanlah adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi firman itu diberikan, Alkitab itu diberikan kepada kita supaya kita percaya. Jadi kita harus banyak-banyak membaca akan Alkitab ini. Walaupun kata orang Alkitab itu sudah dipalsukan lah, bahwa itu tidak benar, tetapi bagi kita firman Tuhan itu harus dipercayai dan harus kita lakukan. Amin. Amen. Karena lewat firman Tuhan Alkitab diberikan bagi kita supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias, anak Allah yang hidup ya. Jadi firman Tuhan ini sudah dikatakan tadi bahwa berisi kesaksian-kesaksian hidup dari nabi-nabi, hamba-hambanya, rasul-rasul. Mereka sudah mengalami, melihat, mengalami akan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu diberikan bagi kita untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki serta mendidik kita, untuk supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu mari firman Tuhan bukan hanya juga kita baca, kita dengar, tapi mari kita lakukan. Saya percaya punya kerinduan, maka Roh Kudus akan menolong, memampukan kita ya, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi mari firman yang kita dengar, kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan semakin dikuatkan, kita semakin bertumbuh, kita semakin dewasa ya, karena kita ada mempelai Kristus ya, di akhir zaman ini. Mempelai itu bukan anak-anak, tetapi orang yang sudah dewasa ya. Kitalah mempelai Kristus, kita harus didewasakan hari selepas hari, lewat kebenaran firman yang kita dengar hari lepas hari. Saya percaya tiap kebenaran firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Dia akan terus beroperasi. Dia terus akan bekerja di dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukan kita lagi, Yesus yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pastor Martin Siregar yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan. Belum Bapak ya, saudara ya. Mohon maaf ya, masih single. Oke. Mohon maaf. Jadi saudara yang kekasih kita, hambanya Pak Martin Siregar yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, terus disingkapkan ya rahasia-rahasia kebenaran firman yang tentunya lewat hambanya ini banyak-banyak jiwa mengerti, memahami, bahkan diselamatkan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya saudara kita Bapak Pastor Martin Siregar. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat selalu, diberkati terus apa yang dikerjakan pelayanan, lebih lagi rencana-rencana ke depan, lebih lagi dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak ya, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syukur untuk firman, dan juga kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti minta kesediaan dari hambanya Pastor Celi. Ibu kekasih kita, Ibu Pastor Celi masih ada bersama? Ada. Boleh minta tolong dibuka mute-nya, masih ada bersama? Ya, Pastor Celi. Ada, masih ada. Ya, boleh minta tolong dibuka mute-nya. Kalau mendengar. Haleluya. Tidak ada di tempat mungkin. Ya, mungkin lagi tidak ada di tempat. Ya, nanti minta kesediaan dari Pastor Arthur Watung. Haleluya, dari Papua. Bahwa kita di dalam doa. Masih ada bersama. Boleh tolong dibuka mute-nya. Ya, puji Tuhan. Ya, bisa bawa kita di dalam doa. Bapak Pastor. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pastor Arthur untuk kesediaannya. Kita akan masuk di dalam doa, berdoa untuk kita semua, berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman yang kita dengar hambanya, berdoa untuk kita semua yang boleh hadir pada siang hari ini, yang mungkin secara tidak langsung menyampaikan masalah, persoalan, pergumulan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati usaha pekerjaan rumah tangga, berdoa bangsa dan negara, berdoa untuk program ini. Biarlah lewat program ini juga banyak jiwa dikuatkan, diberkati, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita akan masuk dalam doa, kita mau angkat pujian dulu. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita,
Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Kita dukung bersama. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur hanya kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih hari ini Ya, bisa Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan terima dalam kasih, persekutuan Tuhan. bersama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, Ya, orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang mau tetap ada di dalam Tuhan. ya, Kami bersyukur terima boleh kasih. beribadah, Terima kasih. memuliakan dan Tuhan, dan kami percaya inilah waktunya bagi setiap kami supaya Ya, hidup kami itu Yesus. dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati Kasih, Tuhan. semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini, Ya, bahkan Tuhan. hamba firman Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Roh Ya, Kudus ya. akan menolong Haleluya. kami Terima dan kasih, pengetahuan Tuhan. tentang Tuhan tidak salah dalam kehidupan kami. Ya, Dan Tuhan. firman Terima kasih. tumbuh dalam kehidupan kami berbuah, dan buah itu tetap. Sebab lewat buah itulah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, Terima kasih. memberkati kami dalam kehidupan hari lepas hari, bahkan Ya. dalam hal-hal yang dikerjakan, bahkan didoakan, digumuli. Yes. Tuhan menjadi jawaban Terima yang kasih. sudah memberikan firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima Akan kasih. bagi kami yang hadir bersama-sama Ya, dalam Zoom, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kurang lebih ada 42 kami yang hadir hari ini. Tuhan tahu Yes. setiap kami dan Tuhan mengenal isi hati kami. Tuhan tahu apa yang menjadi Yesus. Haleluya. Tuhan kami masing-masing. Amin. Mungkin hari ini bisa ungkapkan, tapi kami percaya Tuhan menyelidiki sampai Yesus. Haleluya. kami. Dan Tuhan Ya. tahu apa yang ada dalam kehidupan kami. Untuk Bapa Surga kami serahkan semua ke Ya, dalam Yesus. akan saudara-saudara kekasih kami yang ada di Zoom ini, dengan setiap Yesus. pergumulan, Haleluya. dengan doa, kerinduan dan harapan-harapan yang ada. Tuhan memberkati Terima dalam nama kasih. Terima Yesus kasih, Kristus. Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh, Ya, yang sedang Yesus. Nama Tuhan sembuhkan. dan penyertaan, kami berdoa menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Satu-satunya bagi kami, tidak ada yang lain. Yesus. Amin. Satu-satunya bagi kami, Tuhan adalah Amin. jalan kebenaran dan hidup bagi Amin. kami. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan. Berdoa semua peserta Zoom hari ini, Yesus. Tuhan Ya Allah. dengan cara untuk menjawab, menolong, dan menyertai, bahkan memberikan jalan keluar, memimpin dan menuntun setiap kami dengan kuasa kasih kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa bagi saudara kekasih kami yang belum sempat mengikuti Zoom hari ini. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, tapi kami berdoa Tuhan tolong mereka Amin. untuk nanti sama-sama dengan kami dalam pertemuan-pertemuan Zoom lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Memberkati semua yang terlibat di dalam program kita diberkati ini. Ya Yesus, terima kasih. Yang mengatur untuk para pelayan, Ya, yang Yesus. mengatur untuk jadwal yang ada, bahkan yang berdiri Tuhan setiap hari Yesus. dalam program kita diberkati. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang dengan rela hati Terima kasih Tuhan. untuk mengatur sehingga Zoom program kita diberkati ini terus berjalan hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan yang akan memperhitungkan segala sesuatu yang menjadi jerih-lelah setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Mbak berdoa. Bagi kami dalam program Tuhan kita diberkati ini. Yang ada di Indonesia,
yang ada di luar Indonesia, di beberapa negara Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, berkati semua. dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama kami Tuhan Yesus, terima kasih. bawa kesetiaan ketaatan untuk tetap setia Yesus, bersama haleluya. Tuhan. Lewat program kita diberkati, Tuhan perhitungkan semua itu dalam nama Yesus. Tuhan. Bapak kami terlupa berdoa, menyerahkan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami sedang diperhadapkan dengan pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah, itu gubernur, bupati, wakil wali kota yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Tuhan berkati dalam nama Tuhan, Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, supaya pelaksanaan pilkada ini dengan baik, tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, tapi semua dikendalikan dengan kuasa Roh Kudus. Supaya semua bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang Tuhan percayakan nanti memimpin, baik di tingkat gubernur, tingkat wali kota, dan bupati, siapapun yang Tuhan percayakan memimpin, Tuhan yang menetapkan. Dan biar Roh Allah bekerja bagi mereka, supaya mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk penetapan yang sudah dilaksanakan oleh setiap KPU yang ada di setiap provinsi untuk penetapan anggota legislatif, anggota DPRD, dan semua jajarannya Tuhan yang sudah ditetapkan Tuhan, jumlah kursi dan siapa-siapa yang ditetapkan menjadi anggota dewan tingkat provinsi, baik juga Tuhan Yesus di bahkan di tingkat juga kabupaten dan kota kami serahkan. Mereka bekerja bertanggung jawab dalam tugas-tugas mereka sebagai anggota Tuhan, baik di pusat sampai ke daerah, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Bapak kami berdoa, menyerahkan situasi bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau di tahun ini kami juga menetapkan Tuhan untuk pemimpin yang baru, presiden dan wakil presiden. Tuhan, sampai jabatan yang akan mereka pimpin ini Tuhan tolong campur tangan, supaya situasi berjalan dengan baik. Daerah-daerah sedang mengalami konflik, kami berdoa nama Yesus. Termasuk juga daerah Papua yang sedang mengalami konflik, kami berdoa Tuhan tolong campur tangan, supaya tidak ada lagi darah yang tertumpah, tidak ada lagi kematian orang-orang Tuhan. Tapi Tuhan ada belas kasih-Mu Tuhan, supaya daerah-daerah yang mengalami itu dan damai sejahtera sukacita. Terima kasih Bapak di surga, kami hanya percaya dan berserah kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, akan semua keadaan-keadaan yang sedang terjadi Tuhan, yang sedang bergerak, yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dengan sengaja mengacaukan Tuhan, membuat kekacauan. Dalam nama Yesus, Tuhan tutup bungkus akan bangsa ini. Tuhan berkati dengan kuasa daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa untuk peredaran akan miras narkoba Tuhan yang beredar juga di Papua Tuhan Yesus. Ada banyak anak-anak muda yang terikat dengan narkoba Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan campur tangan, supaya tidak ada lagi anak-anak muda, generasi muda, bahkan juga orang-orang tua yang terikat oleh narkoba, minuman keras, obat terlarang ini Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga untuk kemurnian dalam rumah tangga. Tuhan berkati supaya rumah-rumah tangga yang ada Tuhan menjadi rumah tangga yang menjadi kesaksian, rumah tangga yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Segala bentuk perceraian Tuhan berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Poligami Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bekerja dengan kuasa Tuhan, terlebih orang-orang percaya, supaya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam nama Yesus Bapa. Doa bagi anak-anak muda yang depresi karena ditinggalkan oleh orang tua, depresi karena melihat keadaan keluarga Tuhan. Tolong. Supaya anak-anak muda ini tidak memilih jalan yang salah, supaya mereka hidup akan Tuhan. Kami berdoa supaya orang tua punya hati,
untuk terus berdoa bagi anak mereka, berdoa Yes. bagi Tuhan Yesus, Yesus, generasi Yesus. ada hidup jauh daripada Tuhan, tapi semua Ya, ditolong oleh Tuhan Tuhan. Yesus. Berdoa Terima kasih Tuhan. untuk kesehatan yang ada di Indonesia Tuhan, kekurangan obat, kekurangan dokter, kekurangan perawat, Yesus, bahkan Tuhan, rumah sakit lama-lama tak ada Yesus. bermasalah. Kami berdoa dalam nama Yesus, Alhamdulillah. karena kami percaya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami berdoa supaya di setiap puskesmas yang ada di setiap kecamatan yang tersebar, bahkan juga di wilayah Papua Tuhan, yang membutuhkan tenaga medis, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, supaya Tuhan ada dokter tenaga medis yang melayani sampai ke pada Papua, beberapa puskesmas yang ada di daerah-daerah terpencil yang sedang ditinggali oleh dokter dan perawat. Yesus Tuhan, tolong. Nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Terima para kasih, misionari terima yang kasih. setia melayani Tuhan di berbagai daerah Tuhan. Yesus. Kami berdoa taruh mereka semangat keberanian untuk tetap melayani Amin. Tuhan. Amin. Panggilan Amin. jiwa yang ada kami Amin. berdoa supaya Injil terus diberitakan Tuhan. Ya, Menggenapi terima bahwa kasih. Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Yes. Baru kedatangan Tuhan kali kedua pasti terjadi. Kami berdoa. Beri semangat bagi pemberita Injil, para penginjil, para misionaris Tuhan, para guru-guru yang setia. Kami berdoa Tuhan Tuhan cukupkan mereka, kebutuhan mereka yang melayani Tuhan, hamba Tuhan yang melayani di berbagai pelayanan yang Haleluya. yayasan persekutuan, bagi lembaga-lembaga misi yang melayani berbagai pelayanan. Diberkati semua hamba Tuhan yang tersebar mulai dari pesisir pantai, ada di Tuhan Yesus, bahkan di lembah-lembah, bahkan di kampung. Haleluya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati untuk TNI dan Polri dalam pengamanan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya menjaga bangsa ini, mereka menjaga dengan hati yang penuh supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berdoa memberkati Tuhan semua TNI tugas di seluruh daerah, bahkan sampai kepada pelosok-pelosok. Kami berdoa Tuhan Yesus. Semua sistem pemerintahan yang ada hari-hari ini, mulai dari pemerintahan ada di pusat, bahkan di setiap daerah-daerah, bahkan sampai ke kampung-kampung. Kami berdoa supaya pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Semua bisa berjalan dengan baik. Supaya masyarakat damai, tenang, aman, dan sukacita. Berdoa bagi ekonomi, berdoa juga bagi hasil bumi, hasil pertanian, tambang, hutan kayu dan sebagainya, minyak dan sebagainya Tuhan. Eksploitasi yang dilakukan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Supaya jaga dengan baik, karena itu berkat daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan semua partai politik supaya tidak salah memberikan rekomendasi untuk calonan nanti Tuhan, supaya mereka tidak salah memberikan rekomendasi. Biarlah Tuhan pimpin supaya mereka memberikan rekomendasi kepada orang yang tepat untuk menjadi pemimpin. Doa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga tak lupa berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih hubungan antara bangsa kami, negara kami Indonesia dengan luar negeri. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, supaya tidak ada perselisihan kekacauan yang terjadi di dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini Indonesia terus mendengungkan dan memandangkan untuk mendukung Palestina, mendukung negara-negara Arab, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, supaya tidak ada embargo, tidak ada tekanan bagi Indonesia dari negara-negara Eropa Tuhan, bahkan Israel. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Supaya tidak salah mengambil keputusan. Karena bangsa yang kami percaya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan menyertai setiap kebijakan-kebijakan. Terima kasih. Luar negeri kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berita-berita tentang Tuhan tentang keadaan bangsa Indonesia di luar negeri, kami berdoa berita yang benar, berita yang baik, bukan berita yang tidak baik. Tolong Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Percaya Tuhan hari ini ketika kami beribadah, kami percaya ada janji Tuhan dalam ibadah. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan dalam ibadah akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Berdoa menyerahkan semua kami yang hari ini ada di dalam tangan kasih. Haleluya.
Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu dan diberkati dengan kuasa daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang ada di antara kita, yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Mesias, Juru Selamat yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Seperti dikatakan kitab Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia menjawab persoalan dulu, Dia menjawab persoalan sekarang, dan seterusnya. Dia adalah jawaban dalam kehidupan setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara bagi kami saat ini. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan terus ingatkan kami supaya kami tetap taat, mentaati dan setia di dalam ketaatan akan setiap janji-janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia akan genapi apa yang janjinya kepada setiap kita. Kalau Dia janji sembuh bagi yang sakit, maka terimalah dengan iman kesembuhan itu. Dia tidak akan melupakan setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya tidak lupa kami kembalikan segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur kami hanya kepadamu. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan aminkan semua itu firman Allah itu. Haleluya. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok, kekal, Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah diberkati, yang ada di kota, yang ada di desa, bahkan yang ada di lembah. Kita semua sudah diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, dagang kita, studi kita. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kemanapun engkau pergi, jalan hidupmu tetap naik. Sudah digariskan oleh Tuhan, tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang engkau minta dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga akan memberikan permintaanmu. Terpujilah namamu Bapa.
Diberkatilah tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat. Bertumbuhlah secara benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama. Amin. 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 Haleluya. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Izin saya menyampaikan beberapa hal buat kita. Terima kasih semua. Ya, izinkan beberapa saat akan menyampaikan, ya. Tuhan memberkati kita semua. Atas nama program Kita Diberkati, mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kita yang boleh bergabung di program hari ini, ya. Program ini ada setiap hari, ya, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan tetap diundang, ya. Jadi artinya tiap hari kita harus memulai dengan Tuhan, dan saya percaya kalau kita sudah mulai dengan Tuhan, maka sepanjang hari yang akan kita jalani seperti hari ini berbeda dengan kita tidak mengawali dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semua juga, ya, yang baru pertama kali bersama. Ini ada Pastor Daniel Bagus dari Sintani, Papua, ya. Tuhan memberkati, terima kasih. Dan teman-teman yang lain, saya lihat ada banyak yang baru bergabung, ya. Saya tidak sebut satu persatu namanya, ya. Tuhan yang telah membawa saudara ada bersama-sama dengan program Kita Diberkati. Perlu saya sampaikan, ini ada Tia juga, ya. Tuhan berkati, ya. Saudara bukan tamu di program ini, tetapi saudara adalah bagian, ya, dari tubuh Kristus, ya, bersatu di dunia ini, ya, di program ini. Jadi sekali lagi bukan tamu, siapapun saudara, hamba Tuhan, ya, atau pengerja, ya, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus bersatu, ya. Jadi mari kita akan kobarkan terus seperti diingatkan firman Tuhan tadi, ya, supaya kita mengerti, kita tahu apa itu Alkitab. Saya juga kaget juga lihat itu, masa itu Alkitab jadi kayak bola kaki, ditendang begitu, tidak menghormati banget, ya. Dari situ kita lihat dunia sekarang ini adalah dunia yang banyak mengejek, ya. Jadi makanya penting sekali orang tenggelam lebih dalam lagi, banyak baca firman Tuhan, banyak berseru kepada Tuhan, ya. Tapi tetap intinya kuncinya adalah lakukan itu. Kalau apa artinya kita berseru-berseru sampai Tuhan bilang aku tidak kenal kamu, cuma sampai berseru soalnya, ya kan? Apa artinya berseru? Berdoa, cuma sampai berdoa aja tapi tidak melakukannya. Untuk apa? Ya kan? Banyak yang bilang, oh saya sudah bolak-balik dalam waktu 1 bulan, 3 bulan saya selesaikan Alkitab ini. Bagus, baik. Tapi yang paling penting lakukan. Itu yang paling penting, ya, supaya Tuhan tetap kenal dari sekarang sampai selama-lamanya, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati hambanya yang masih muda, Martin Siregar dari Singapura, luar biasa. Terima kasih penjelasan firman Tuhan itu yang betul-betul berkaitan semua, ya, berkaitan, dan kita diingatkan, ya, di jadi dari film itu muncul tema ini, ya, ya kan? Untuk apa Alkitab ini untuk kita, kan, ya. Betul. Karena kita melihat situasi, ya, kondisi sekarang ini masih tanda tanya. Tapi kita punya jawaban yang luar biasa hanya lewat firman Tuhan. Tuhan sudah menjawab segala tulisan yang diilham Allah yang ada di Alkitab ini, ya. Ya, ini harus diberitakan, harus diingatkan, ya. Dunia dalam perkembangan semakin jahat, tapi kita yang ada di dalam Tuhan semakin lebih baik lagi menuju kepada kesempurnaan, ya. Terima kasih. Tuhan memberkati anak muda kita ini, Martin Siregar, ya, yang sekarang lagi studi di Singapura. Tuhan memberkati, Tuhan pakai terus menjadi alat dalam tanganmu. Nubuatan kitab Yoel genapi dalam kehidupanmu, ya. Taruna-taruna akan bernubuat. Haleluya. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, ya, menjadi visi-visi ke depan kita. Puji Tuhan. Oke, baik. Saya akan sampaikan pengumuman untuk besok.
Ya, tadi beliau kaget baru tahu kemarin katanya. Padahal setiap jadwal itu 2 minggu sebelumnya saya sudah diumumkan. Mungkin kalau ada bergabung tidak mungkin sempat dengar pengumuman ya. Iya, kecuali kalau mendadak saya buat itu adalah peran pengganti, menggantikan karena ada hamba Tuhan yang tidak bisa ngisi. Iya, jadi baru saya ganti ya. Tapi kalau juga saya sudah kontak-kontak tidak ada jawaban karena sudah waktunya, ya saya harus tetap ganti karena program ini harus ada firman Tuhan disampaikan ya. Ada banyak hamba Tuhan di program ini siap untuk saling mengisi satu dengan yang lain ya. Oke, terima kasih. Baik, besok bulan baru yaitu Bapak Ibu, besok dengan Pastor Tommy Robert Ferdinand Oro dari Jakarta ya, dari Singapura pindah ke Jakarta mimbarnya, kemudian habis dari Jakarta yaitu tanggal 2 pindah ke Tondano yaitu evangelis polisi yang masih aktif Frankie Rompas yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian tanggal 3 dari Tondano kita turun ke Manado 1 jam, yaitu mimbar pindah ke Manado lagi, Pastor Celi Wawor, sarjana ekonomi Master Science. Kemudian tanggal 4 hari Selasa kita terbang ke Jakarta lagi, pindah lagi ke Jakarta, Pastor Anneke Felicia Ingkiriwang. Kemudian tanggal 5 yaitu hari Rabu ya kita menuju ke kota Bandung ya 2,5 jam naik tol Cipularang dari Jakarta ya, haleluya. Pastor Albert Kere ya. Kemudian tanggal 6 dari Bandung terbang ke Papua, Pastor Arthur Watung dari Papua ya. Kemudian nanti siap-siap Pastor Daniel yang ada di Sintani, Daniel bagus ya. Oke, kemudian tanggal 7 hari Jumat saya sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pastor Feki Kuron ya. Dan tanggal 8 hari Sabtu ya kita dari Manado pindah lagi ke Tondano, Pastor Noldi Sompotan. Dan kemudian tanggal 9 yaitu akan dilayani oleh Ibu Evangelis Femi Manopo. Haleluya. Dan kemudian tanggal 10 hari Senin kita akan dilayani oleh Profesor Dr. Moses Wulur PhD. Kemudian tanggal 11 kita akan dilayani oleh Evangelis Beni Gerungan. Ya, kita doakan beliau lagi kurang sehat hari ini. Kemudian tanggal 12 hari Rabu Ibu Selvi Soriton ya dari Gemim Rike Manado. Kemudian tanggal 13 kita ke Palembang, Pastor Funky Arthur Sumarau Kawat ya, tanggal 13. Tanggal 14 kita akan dilayani oleh Penatua Tineke Mantiri Rarung ya, seorang pengacara. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jadwal sudah sampai tanggal 14 dulu, yang lainnya karena masih ada perubahan jadi saya akan umumkan nanti. Ya, saya kira demikian, biar hal-hal baik Tuhan terus akan kerjakan dalam program kita diberkati. Ingat, program ini adalah untuk mempersatukan tubuh Kristus. Sekalipun kita berbeda organisasi gereja, sinode, tetap kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, supaya saling menguatkan, kita tidak membahas tentang doktrin ideologi gereja masing-masing, tapi kita membahas seperti tadi yang disampaikan Pastor Martin tadi, yaitu Injil atau firman Tuhan ya. Itu yang akan mempersatukan tubuh Kristus untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dan program ini dilarang saling menceritakan kejelekan. Ya, haleluya, dilarang itu ya. Jadi tidak diutus oleh Tuhan itu.
Ya, haleluya. Pokoknya ingat aja ya, kalau kita ketemu dengan teman siapapun, kalau kita menceritakan kejelekan orang lain, bukan perintah Tuhan itu ya. Haleluya. Supaya orang diingatkan ya, yang orang harus beritakan adalah Injil yang mempersatukan, yang menguatkan, memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Ya, silakan ada mau menyampaikan beberapa hal, silakan ke Pastor Martin. Iya. Boleh buka anunya, mute-nya sekarang. Silakan mau mengucapkan. Ya, terima kasih Pastor Martin, firman-Nya luar biasa. Tuhan memberkati Pastor Martin Siregar. Iya. Sukses selalu dalam pelayanan. Amin. Itu dari Pak Didi. Ya. Iya, saya belum pastor, Pak. Iya, Mohon maaf. ya. Evangelis, Ada. penginjil. Ya, sudah. Saudara Kalau orang Martin bilang, Aceh. oh belum dapat, saya yang sudah lantik. Anda penginjil ya. Iya. Jadi enggak Ini apa-apa. sekolah tinggi kita diberkati. Iya. Kita belajar, kita di sini sekolah kehidupan. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih. Ini kita nggak dengar Marlina itu nyanyi tadi ya. Haleluya. Iya, tadi nggak nyanyi waktu kesaksian. Iya. Haleluya. Ya. Oke, ada lagi? Ada pesan-pesan terakhir dari Singapura? Ya. Belum ada. Terima kasih untuk Cik Li Sayang di Surabaya. Terima kasih Pak Titos Daniel di Surabaya. Terima kasih juga untuk Pastor Daniel Bagus di Sintani, Papua. Terima kasih Pastor Funky Arthur Sumarokawat dari Palembang. Ini ada Ibrahim. Ini Ibrahim dari mana ya? Izin bertanya. Ibrahim. Terima kasih Widarti, Stella, Yuli, Singapura semua. Terima kasih untuk Angelita. Terima kasih untuk Henny, Marlina ya yang merekam pertemuan kita. Terima kasih untuk Nancy Bernard dari Ambon juga. Terima kasih untuk Pak Tono dari Balikpapan. Terima kasih untuk Pak Didi sekarang ada di Jakarta. Ya, Syamsir Simangungsong. Puji Tuhan, terima kasih. Marlina Lumohing, terima kasih. Ya, Pak Femi, semuanya terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Pak Ira, ya Ira Kesia juga nggak nyanyi tadi. Ya. Di Tuhan, nanti besok bisa nyanyi ya sama-sama Marlina. Ditunggu-tunggu tadi mau nyanyi tapi enggak. Iya, udah. Oke, saya kira demikian. Ada Tia juga, terima kasih. Pastor Herman Rey dari Palembang, Ko Hengki dari Gorontalo, Ciing dari Gorontalo, dan juga terima kasih untuk Cik Kristina yang ada di Manado, Dok Alvin Pandeleke, terima kasih. Rosdiana, terima kasih juga semuanya ya. Ibu Foni, Veronica, Musuh, terima kasih yang ada di Jakarta dan yang ada di Bekasi di Tangerang. Nancy Bernard, Ambon. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Sehat selalu ya, puji Tuhan. Amin. Yoram Rinaldo. Nomornya Yoram Bunansi di Rinaldo. Henny. Tuhan berkati Yoram Rinaldo. Puji Sudah, Tuhan. ini saja aku bilang. Cici jantung. Iya. Bunansi, Ya, bagaimana mau ketemu? Pastor belum kasih nomor. Sudah. Belum Bapak. Orang kita dekat-dekat di sini mau ketemu tidak bisa. Ya ampun. Saya sudah kasih perasaan. Ya maklum Pak. Terlalu banyak sudah. sibuk. Ya, sudah. Sudah umur. Nah, ya sekarang saya saya tidak bilang itu. Atau Maksud sekarang saya begini, sibuk. tanya langsung aja. Ya, Nah, nomornya dicatat aja, dicatat. Ya.
0841. Sebentar, Bu, sebentar. Iya. Ya. 0841 Iya. Iya. 4327 Iya. Siap. 1225. Iya. 0841 4327 1225. 0831. Oh, haleluya. Haleluya. Makanya kita kaget tadi ada 0841. Dari mana itu? 0831 31, iya benar. 4327 1225 ya. Iya, iya. Mantap. Jangan lupa, jangan kalau ketemu, jangan lupa siapkan papeda. Mantap. Itu kan terkenal. Kalau di Manado, tinutuan. Tinutuan. Bubur Manado. Iya, bubur. Ya, Pastor, kalau kami dekat saja. Kami kalau di dekat. Medan, Martin Siregar Sansak. Apa itu ya? Ya, makanan terkenal di sana. Haleluya. Sangsang. Sangsang. Ya, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ya. Sorry kalau saya salah menyebut. Haleluya. Itu saya lihat si Anu masuk ini, si Yeriko. Ya. Iya, Bapak. Iya, ada masuk tadi Yeriko ya. Turun lagi dia Pak, keluar tadi. Udah turun lagi ya. Iya, puji Tuhan. Tadi dia minta dijadwalin ulang. Saya udah jawab nanti. Iya, saya jadwalin ulang. Ya kan. Nancy Bernard. Oke, baik. Iya, baik. Sudah tidak ada lagi, atau kalau masih mau ini sudah jam makan siang. Siap. Nanti kita kumpul, kita Bu makan Nancy. bersama. Bu Nancy. Ya, Ini bukan nomor WA aku. iya, Nanti nomor Pastor WA itu. Siregar bisa datang di berarti Tomohon. saya salah. Makan sama-sama ya. Dengan Pastor Berarti Feki. saya tulis. Iya, dan Ya. semua yang ada. Nanti baku dapat di Tomohon dengan Pak Didi. Ya. Iya. Di kafe Ibu Kopi saya Cinta. ini sepertinya saya salah ini. Dia tidak ada. Di Cafe Cinta. Cafe Cinta. Heni Kopi bawa Cinta. rombongannya Heni ya. Heni Marlina bawa rombongannya nanti. Iya. Ya, kalau ke Palembang, orang bakar miru di Pastor Funky. Ya, Franky Saya sudah Kawet. ke Manado, Pak Pak. Franky Kawet. Pak Franky Kawet. Tapi saya di Pastor Air Franky siapa Madidi. tanya? Iya. Ada itu Apa? Air Mandi. Komandan Noldi Kawet. Iya. Komandan 2000 berapa ya? 2016 saya di Manado. Pernah kan? Di keluarga Air ya, Madidi. Pastor Franky. Oh, di Manado, di Air Madidi. Iya. Enggak kenal ya. Saya cuma kenal kawetnya. Oh, ini ada Noldi Kawet. Kayaknya pernah dengar sih. Iya. Ya, Jadi dari God Tuhan MK, jadi banyak saudara enggak dikenal. Nanti Tuhan atur kita bisa bertemu di Kopi Cinta semuanya. Iya. Mantap. Siap. Iya. Haleluya. Iya. Siapa namanya? Si Anu belum turun ya? Martin ya? Boleh kirim ke pastor itu video tadi? Atau ada di YouTube itu atau di mana itu? Ada YouTube Pak. DP judul apa itu? Bapak tinggal itu sih aku cari yang video singkat aja. Oh iya, singkat kirim jauh ke saya. Di WA aja, di WA. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ibu sepertinya saya salah ini. Itu sudah saya kirim Bapak di. Ya, thank you. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Baik, Pastor Peggy saya izin saya pamit. Oke, Pak Didi. Saya turun Pak Didi. Puji Tuhan. Ya, sampai ketemu. Ya, sampai besok lagi. Ya. Rita mana? Rita masih ada Rita? Aduh, Ibu Nancy, ini nomor pasti salah nih. Ruby, terima kasih. Salah apa itu? Ya. Soalnya dia tidak jadi.
08. Ya, maaf sama. 08 sudah 113. Nah, 0813. Bukan 31, tadi 31. Oh, ya 31. 0813. Kalau 31 luar negeri. Salah. Kali pertama 0841, sekarang 31 balik lagi ke Iya. 13. 0813. Nah, 0813 4327 1225. Itu yang di mukanya mungkin salah. Saya lupa. nanti atau kalau enggak nanti saya kirim apa Henny ya, saya nggak lupa sekarang Ini kami mau bertamu langsung. ya Nah, itu sudah cocok. nomornya ada ya. Nah, Oh, ini sudah. nomor ibu saya. Sudah. Iya, sudah, Bu. Oh, Ini nomor saya. kalau sudah terkomunikasi ya, Nah. kita enggak usah lagi. Oke, siap. Ya, jangan lupa kalau ketemu Pak Peda ya. Sebenarnya saya lagi di Batam, Pak. Di mana nih? Lagi di Batam. Oh, lagi di Batam. Oh ya, Iya. puji Tuhan, enggak apa-apa. Karena liburan saya kan lagi Oh, libur iya, semester jadi di Iya. Batam ini. Ya. Sekarang tingkat berapa nih? Lagi menyusun. Nyusun skripsi ya, sudah selesai ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Kita doakan biar semua jalan lancar dan siap tempur keliling menginjil. Ya, ingat Iya. ya, sudah ditabiskan evangelis. Kalau jadi pendeta itu nanti dari gereja masing-masing. Kalau penginjil semua dari manapun boleh. Iya. Ada orang Ada untuk semuanya. Ya, terima kasih Marlina. Semuanya. Ada yang Izin ya. masih pakai jabatan PDP karena ada gereja memiliki tiga ya, PDP, PDM, PDT gitu. Tapi PDM kalau itu apa, Pak? kalau di organisasi kita itu maksudnya di organisasi walaupun masih PDP, tapi kalau sudah keluar seperti ini tetap saya bilang pendeta. Ya kan? Kalau dia punya jabatan pendeta pembantu kan di gereja sendiri, di organisasinya. Tapi kalau sudah keluar tetap pendeta, ya kan? Gitu. PDP, PDM, apa lagi? PDH. Ya, PDT. Ya, jadi ada orang suka artikan begini, PDP itu pendeta katanya apa namanya? Di depan pintu, PD di depan pintu. Dia terima jemaat gitu. Pintu kan. PDM apa katanya? Pendeta mati. Hah? PDM pendeta mati. Udah mati. Pendeta magang. Gimana? Magang. Ada lagi yang baru ini magang. Kalau PDT, pendeta tobat sudah. Kalau iya, itu pendeta tobat. Haleluya. Nah, ini ada apa? Syamsir di Mangunsong. Ya. Paroni. Haleluya. Ini saya izin keluar dulu ya. Oke, ya izin ya, saya close ya. Siap, Tuhan berkati ya, Martin ya, Siregar ya, Tuhan berkati. Henny, terima kasih Henny. Angelita, terima kasih, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Pastor Franky, terima Siap, kasih. Pak. Siap. Ya. Tuhan Yesus berkati semua. Izin ya, saya close ya. Bapak. Close, oke.